Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Plus dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Basir Asbullah, guru Akidah Akhlak pada Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus menjadi mahasiswa PPG Transformasi Plus dalam jabatan tahun 2025 pada LPTK Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Provinsi Jambi. Pada hari ini saya akan mengadakan uji kinerja membuat video pembelajaran pada siswa-siswi kelas 8 dengan materi adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, hari ini luar biasa ya. Ada yang sakit? Ya. Sehat semua? Ya. Masya Allah, hari ini kita absen dulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Baik, kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah, pimpin doanya. Adu'a'u ibtadi'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya supaya diberikan kemudahan pada hari ini untuk menuntut ilmu dan juga menjadi orang yang berguna. Jadi prinsip kita adalah teruslah belajar, karena belajar itu adalah modal untuk menjadi pemilik masa depan, dan orang yang malas belajar itu adalah menjadi orang yang pemilik masa lalu. Maka fokus hari ini kita belajar dan jadikan ilmu kita bermanfaat bagi orang banyak, menjadi orang yang sukses baik untuk diri sendiri dan juga orang tua dan orang-orang yang kita cintai. Oh iya, minggu yang lalu kita belajar tentang apa ya? Tentang akhlak yang terpuji. Apa saja poin-poinnya, pentingnya? Ada husnuzon, Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, tentang tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawadu kepada sesama manusia. Yang ketiga tentang apa? Tentang tasamuh atau bersikap toleransi. Dan yang terakhir adalah tentang ta'awun atau tolong menolong. Itu adalah poin penting yang kita bahas di Kamis yang lalu. Nah, maka hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Kenapa? Karena menghormati orang tua dan guru merupakan nilai moral yang sangat penting.
Kita harus menghormati orang tua dan juga harus menghormati guru, karena itu adalah salah satu bentuk akhlak atau moral yang penting terhadap orang tua kita atau kepada guru kita di sekolah. Ini poin pentingnya. Terus tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, menyadari kewajiban menerapkan adab yang baik kepada orang tua dan guru. Itu tujuan pertama kita, kenapa kita melakukan pembelajaran ini. Yang kedua, menunjukkan perilaku terbiasa menerapkan adab yang baik kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, tujuannya adalah menjelaskan pengertian adab kepada orang tua dan guru. Apa adab itu dan bagaimana caranya supaya beradab yang baik kepada kedua orang tua kita atau kepada guru kita. Yang keempat, menunjukkan dalil tentang adab yang baik terhadap atau kepada kedua orang tua dan guru kita. Jangan lupa ada dalil yang sudah dijelaskan di bawah sini. Tujuannya adalah dan rendahkan dirimu terhadap mereka berdua, itu orang tua kita, dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah kepada mereka dengan ucapan yang baik, karena mereka yang sudah mendidik kita semenjak kita dari kecil dan sampai saat ini. Itu yang poin pentingnya. Terus pertanyaannya adalah, kenapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita dan guru? Karena kedua orang tua kita sejak kecil. Karena orang tua kita sudah merawat kita sejak kita masih kecil. Yang kedua, Karena orang tua kita telah berjasa dalam hidup kita. karena orang tua kita sudah berjasa kepada kita dalam hidup kita. Apa jasa orang tua salah satunya? Memberi uang jajan. Masya Allah. Ada lagi kalian jasa orang tua kepada kita? Menyekolahkan, mendidik kita dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, kenapa kita harus penting berbakti menghormati orang tua? Karena mereka telah merawat kita secara baik. Terus yang terakhir adalah, kenapa kita harus penting menghormati orang tua, Kak Daita? Menghormati mereka menciptakan hubungan yang baik dan membantu karakter yang positif. Betul sekali. Itu adalah 4 poin penting kenapa kita tuh harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita dan guru kita, termasuk orang tua. Karena orang tua kita yang pertama adalah orang tua kita tuh sudah merawat kita sejak kita masih kecil. Yang kedua, guru itu adalah pendidik yang terbaik untuk kita semuanya. Di sekolah, guru menjadi orang tua yang terbaik. Yang ketiga adalah menghormati mereka dengan cara yang terbaik. Dan yang keempat, menunjukkan sikap hormat yang baik kepada kedua orang tua kita dan kepada guru kita. Baik, selanjutnya, bagaimana cara bentuk kita menghormati orang tua dan guru? Yang pertama, abang ya di belakang, depan. Bagaimana cara kita menghormati orang tua dan guru? Bersikap sopan, menggunakan kata-kata yang baik, berbicara dengan nada lembut. Betul, bersikap sopan, menggunakan ucapan-ucapan baik, dan selalu bersikap yang baik. Kalau yang kedua, apakah? Bersikapkan dengan baik, tidak menyela saat mereka berbicara, memperhatikan saat diberi nasihat. Betul sekali. Selanjutnya, yang ketiga, Mengikuti nasihat mereka, menghargai pengalaman mereka, dan berusaha menjalankan saran yang baik. betul sekali. Coba kakak ini belakang yang terakhir. Bagaimana cara kita bentuk kita menghormati orang tua dan guru? Terakhir adalah Mendengarkan saat guru menjelaskan. mendengarkan saat guru menjelaskan. Yang terakhir lagi adalah bagian C-nya, salah satunya mengikuti nasihat mereka dengan baik, menghargai pengalaman mereka yang sudah mendidik kita, melatih kita, dan juga merawat kita sejak dari kecil sampai dengan hari ini. Baik, yang selanjutnya, apa dampak positif bagi diri sendiri? Yang pertama, meningkatkan rasa syukur kepada orang tua, kepada Allah dan kepada guru kita, membentuk karakter yang baik. Terus yang selanjutnya adalah meningkatkan kepercayaan diri kita
untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Menghormati orang tua dan guru membawa manfaat langsung bagi perkembangan diri sendiri, seperti Bapak sebutkan tadi di awal. Nah, yang selanjutnya adalah dampak positif dalam keluarga. Ini nanti kalau sudah berkeluarga ya, nanti akan menampakkan sedikit bagaimana dampak positif dalam keluarga kita. Bagaimana seorang anak yang berbakti sama orang tua dan dia juga hormat kepada gurunya. Ya, dan tidak kalah penting juga dampak positif dalam pendidikan. Yang pertama adalah menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang kedua, membangun kedisiplinan. Yang ketiga, meningkatkan semangat belajar. Yang keempat, mendapatkan bimbingan yang lebih baik dari guru kita. Oke, ini dampak dalam kehidupan sosial kita karena kita berhubungan baik dengan sesama manusia. Apa yang pertama, Kakak? Dampak positif dalam sosial? Dapat dipercaya oleh orang lain. Kakak yang di belakang, dampak yang kedua? Jadi mudah diterima dalam kelompok baru. Mudah diterima dalam kelompok komunitas circle baru bagi orang yang memiliki mudah percaya atau mudah hormat kepada orang tua dan guru. Dan yang ketiga, Kak Daita? Membangun hubungan sosial yang lebih baik. Membangun hubungan sosial yang lebih baik. Itu adalah dampak positif. Ya, hormat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sosial. Ini adalah dampak positif dalam kehidupan masa depan. Abang, apa dampak yang pertama, Bang? Meningkatkan peluang sukses. Meningkatkan peluang sukses. Orang yang dekat dengan orang tua, baik dengan gurunya, maka akan meningkatkan peluang sukses. Karena ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya Orang tua. Minta maaf orang tua kalau ada salah dan mohon untuk didoakan dalam kebaikan. Yang kedua, Bang, Membangun jaringan yang kuat. membangun jaringan yang kuat. Masya Allah. Yang terakhir, yang ketiga, Kakak, Menjadi individu yang bertanggung jawab. menjadi individu yang bertanggung jawab. Masya Allah, itu dampak positif dalam kehidupan masa depan kita. Bagaimana cara kita menanamkan sikap hormat sejak dini? Yang pertama, apa yang pertama? Sama-sama coba. Memberikan contoh langsung. Cukup, baik. Yang pertama adalah memberikan contoh langsung yang baik. Yang kedua, Menanamkan nilai moral sejak kecil. oke. Yang ketiga, Melalui komunikasi yang baik. yang baik. Kepada siapa? Kepada orang tua dan kepada guru kita. Itu salah satunya. Oke. Jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah, coba Kakak bacakan kesimpulan yang pertama. Menghormati orang tua dan guru membawa dampak positif dalam kehidupan pribadi, keluarga, pendidikan, sosial, dan masa depan. Oke. Kalau KS yang kedua apa? Sikap ini membentuk kepribadian yang lebih baik, meningkatkan peluang sukses, dan menjadikan kita pribadi yang dihargai oleh orang lain. Betul sekali. Itu adalah bentuk dari cara atau dampak kita menghormati orang tua dan guru. Baik, sekarang Bapak akan sampaikan kepada kalian. Kalian harus membentuk sebuah kelompok belajar untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang akan Bapak sampaikan kepada kalian. Di sini Bapak sudah membuat lembaran kerja peserta didik untuk kalian. Nanti kalian silakan per kelompok masing-masing, satu kelompok berjumlah 3 orang, dan nanti akan Bapak tentukan. Silakan setelah ini kalian duduk di kelompok masing-masing dan pecahkan persoalan ini, dan kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Setuju? Semangat? Keren. Baik, bismillah, kita tentukan. Akan Bapak bagikan. Ini adalah lembaran kerja kalian yang akan kalian bantu bersama dengan kelompok kalian. Nanti silakan didiskusikan dan diisi bagian poin-poin pentingnya. Nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Setuju? Oke, nanti akan Bapak bimbing selanjutnya. Silakan.
diisi tolong. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Apa yang sebaiknya dilakukan seorang muslim jika orang tua memberikan nasihat? Salah satu contohnya adalah menerima dan mengamalkan nasihat dengan baik. 2. Bagaimana seorang muslim seharusnya berbicara dengan orang tua? Dengan lembut, penuh hormat, dan tidak membentak. 3. Apa yang dimaksud dengan adab seorang muslim terhadap orang tua? Jawabannya adalah A. Menghormati, membantu, dan tidak membacah mereka. Mengapa seorang muslim harus berbuat baik kepada orang tua? Karena berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban dalam Islam. Ya. Apa yang perlu dilakukan seorang muslim terhadap guru yang memberikan ilmu? A. Menghargai, mendengarkan, dan menghormati guru. Selanjutnya, seorang muslim wajib berbakti kepada orang tua karena kewajiban dalam Islam. Ya, yang keras ya Kak suaranya. Dan yang kedua, salah satu bentuk adab kepada orang tua adalah jawabannya itu menghormati orang tua. Ya, betul. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua, terutama ketika mereka sudah lanjut usia. Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Yang terakhir, yaitu seorang muslim harus menghormati guru karena mereka adalah, jawabannya itu, karena mereka adalah orang tua kita di sekolah. Ya, betul. Ada pertanyaan untuk peserta kelompok pertama? Ada? Ya, dari kelompok 3. Silakan. Saya mau bertanya dong, contoh menghargai orang tua itu gimana ya? Contoh menghargai orang tua itu bagaimana ya? Contoh menghargai orang tua adalah berbicara dengan sopan, tidak membantah, dan selalu menghargai mereka baik dalam keadaan senang maupun susah. Iya, betul. Kedua, ini mempresentasikan hasil kinerja kami. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang muslim jika orang tua memberi nasihat, menerima dan mengamalkan nasihat dengan baik? Bagaimana seorang muslim seharusnya berbicara dengan orang tua dengan lembut, penuh hormat, dan tidak membentak? 3. Apa yang dimaksud dengan adab seorang muslim terhadap orang tua? A. Menghormati, membantu, dan tidak membantah mereka. Mengapa seorang muslim harus berbuat baik kepada orang tua? Karena berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban dalam Islam. Oke. Masih ada? 5. Apa yang perlu dilakukan seorang muslim terhadap guru yang memberikan ilmu? A. Menghargai, mendengarkan, dan menghormati guru. Seorang muslim wajib berbakti kepada orang tua karena orang tua telah merawat dan mendidik kita. Salah satu bentuk adab kepada orang tua adalah melaksanakan perintah yang diberikan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua, terutama ketika mereka sudah lanjut usia. Ya, betul. Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Dan terakhir, seorang muslim harus menghormati guru karena mereka adalah orang yang berjasa dalam mendidik dan mengajar hal semua. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk kelompok kedua? Baik, silakan Kak Ayesa. Mengapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Silakan dijawab. Karena berbuat baik pada orang tua adalah kewajiban dalam Islam.
Ya, itu geser ke tengah sedikit. Ya, terima kasih. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Yang pertama, apa yang sebaiknya dilakukan seorang muslim jika orang tua memberikan nasihat? B. Menerima dan mengamalkan nasihat dengan baik. Bagaimana seorang muslim seharusnya berbicara dengan orang tua? C. Dengan lembut, penuh hormat dan tidak membentak. Ya, betul. 3. Apa yang dimaksud dengan adab seorang muslim terhadap orang tua? A. Menghormati, membantu, dan tidak membantah mereka. Ya. Mengapa seorang muslim harus berbuat baik kepada orang tua? C. Karena berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban dalam Islam. Apa yang perlu dilakukan seorang muslim terhadap guru yang memberikan ilmu? A. Menghargai, mendengarkan, dan menghormati guru. Selanjutnya, seorang muslim wajib berbakti kepada orang tua karena ridho Allah tergantung ridho orang tua dan orang tua sudah membesarkan kita. 2. Salah satu bentuk adab kepada orang tua adalah berbicara sopan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua, terutama ketika mereka sudah lanjut usia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Seorang muslim harus menghormati guru karena mereka adalah orang tua kita di sekolah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada kelompok yang ingin bertanya? Ya, silakan. Bagaimana seorang muslim seharusnya berbicara kepada orang tua? Bagaimana seorang muslim seharusnya berbicara kepada kedua orang tua? Dengan sopan, lemah lembut, dan tidak membantah. Setelah kita mendengarkan dari hasil presentasi kalian dari berbagai kelompok tadi, membahas tentang bagaimana adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru, maka kita akan menarik kesimpulan bahwa mencintai orang tua itu adalah bentuk penghormatan kita, bersyukur kita kepada kedua orang tua karena mereka sudah memberikan kita kehidupan yang baik dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah memberikan kita pendidikan, memberikan kita kehidupan, memberikan kita kenikmatan yang luar biasa di dunia. Dan yang paling utama dan pertama adalah orang tua kita sebagai jembatan untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai seorang pelajar, kalian juga harus berbuat baik juga kepada guru kalian, karena guru bapak ibu guru kalian sudah memberikan kalian ilmu yang terbaik dan dapat kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setuju? Setuju. Oke, baik. Silakan simpulkan yang pertama. Menghormati orang tua dan guru membawa dampak positif dalam kehidupan pribadi, keluarga, pendidikan, sosial, dan masa depan. Iya, betul. Itu yang paling penting ya. Bahwa kesimpulan pertama, menghormati orang tua itu adalah membawa dampak positif dalam kehidupan pribadi, keluarga, pendidikan, sosial, dan masa depan kita yang cerah. KS yang kedua adalah Sikap ini membentuk kepribadian yang lebih baik, meningkatkan peluang sukses, dan menjadikan kita pribadi yang dihargai oleh orang. oh betul. Karena ketika orang itu berbakti kepada kedua orang tua dan gurunya, maka akan menimbulkan sukses di masa depan. Dihargai orang lain karena kita berbuat baik dengan akhlak kita kepada orang tua dan guru, dan termasuk kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Paham? Terima kasih untuk hari ini. Bapak rasa cukup sekian, dan Bapak mendoakan semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat, kondisi yang prima, kondisi yang selalu semangat, dan menjadi anak yang cerdas, berbakti kepada orang tua dan hormat kepada guru, dan insya Allah kita akan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
baik, karena orang yang baik itu lebih dicintai daripada orang yang hebat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.